Dan di antara kisah yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran adalah kisah tentang nabi-nabinya. Kita masuk pada kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Adapun kisah tentang Nabi Yunus, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, tidak banyak Allah Ta'ala sebutkan. Tidak seperti kisah Nabi Musa, kisah Nabi Yusuf, ya, yang panjang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Adapun kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala sebutkan di beberapa tempat. Di antaranya terdapat dalam surat As-Saffat, ya, di ayat ke-139. Naam. Adapun Nabi Yunus, beliau adalah Yunus ibnu Matta, ya, dalam bahasa atau disebutkan di kitab Ahlul Kitab, beliau adalah bernama Yunan, ya. Dalam Quran disebut sebagai Yunus ibnu Matta. Adapun keutamaan beliau, ya, tentunya beliau adalah seorang rasul sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus merupakan, ya, seorang di antara rasul-rasul. Nabi SAW pernah bersabda berkenaan dengan Nabi Yunus alaihissalam, la yakulanna ahadukum inni khairun min Yunus. Janganlah salah satu di antara kalian mengatakan aku ini lebih utama daripada Nabi Yunus, ya, yakni Yunus ibnu Matta. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau mengomentari, ya, bahwasanya kita tahu Nabi kita Muhammad SAW merupakan Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul. Beliau mengatakan seperti ini, ya, khassa Yunus bidzikri lima yakhsa ala man sami'a qissatahu an yaqa fi nafsihi tangkis lahu. Beliau takut ketika ada seorang yang mendengar kisahnya, mendengar kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya, mereka akan merendahkan Nabi Yunus. Maka daripada itu Rasulullah SAW puji Nabi Yunus, janganlah salah satu di antara kalian mengatakan bahwasanya aku ini lebih utama daripada Yunus ibnu Matta. Naam. Dalam surah As-Saffat Allah Ta'ala sebutkan kisah Nabi Yunus secara singkat, ya. Dalam di ayat 139 Allah Ta'ala berfirman, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus ini termasuk di antara para rasul-rasul. Id abaqa ilal fulki al-mashhun. Ketika dia berlari, ya, menuju kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Maka dia pun mengikuti undian dan dia termasuk orang yang dikalahkan dalam undian tersebut. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian datanglah seekor ikan yang besar, ikan paus, menelannya, wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan bersalah. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah bukan disebabkan dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap di dalam perut ikan tersebut sampai nanti, ya, hari berbangkit. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa sakim. Kemudian kami keluarkan dia, kami lemparkan dia Yunus dari perut ikan, ya, bil ara'i, ke sebuah tanah yang tandus, yang tidak ada, ya, di sana tumbuhan, wa huwa sakim, dalam keadaan sakit, ya. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuknya syajarah, pohon miyaktin, sejenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia Yunus, ya, kepada 100.000 lebih, ya, fa'amanu, yang mereka semua beriman, famata'nahum ilahin, dan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik sampai waktu yang ditentukan. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan Nabi Yunus diutus kepada ahli Ninawa ataupun Nainawa min ardil Musil, ya, ahli Ninawa, penduduk Ninawa yang ada di Mosul, di Irak. Dan Nabi Yunus termasuk nabi-nabi al-asbat, yakni keturunan Nabi Yakub alaihissalam, termasuk nabi, ya, daripada Bani Israel.
yang Allah Ta'ala utus kepada penduduk Ninawa. Fada'ahum ilallahi fakadzabuhu. Ya, Nabi Yunus mengajak penduduk Ninawa untuk kembali kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala, dan mereka mendustakannya, mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Watamarradu ala kufrihim wa inadihim, mereka tetap dalam kekufuran dan penentangannya. Falamma tala dzalika alaihi min amrihim kharaja min baini adhurihim. Ketika mereka tetap dalam kekufurannya, ya, lama Nabi Yunus alaihissalam mengajak kaumnya ataupun penduduk Ninawa, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk hanya menyembah Allah Ta'ala semata. Akan tapi mereka tetap dalam kekufurannya, menentang nabinya, ya. Akhirnya Nabi Yunus pun meninggalkan mereka. Wa wa'adahum khululal adab bihim ba'da thalas. Setelah Nabi Yunus mengancam akan turun adab ke atas mereka setelah 3 hari, ya, dan Nabi Yunus melihat tidak akan ada seorang pun di antara mereka yang beriman. Akhirnya beliau pun meninggalkan, ya, penduduk Ninawa. Id abaqa ilal fulkil maskhun. Ya, Allah Ta'ala sebutkan di sini dengan kata abaqa. Ketika beliau berlari, abaqa yakni seorang budak yang berlari dari tuannya. Sebagaimana Nabi Yunus berlari pergi meninggalkan kaumnya sebelum ada izin daripada Allah Tabaraka Ta'ala, sebelum Allah Ta'ala izinkan. Subhanallah. Id abaqa ilal fulkin mashun. Ketika dia berlari menuju ke kapal yang penuh dengan muatan. Naam. Berkata Ibnu Mas'ud dan juga Mujahid dan juga yang lainnya, ya. Falamma kharaja min baini duhranihim wa tahaqqaqu nuzul al-adab. Ya. Qadafallahu fi qulubihim at-taubah wal inabah. Ketika Nabi Yunus meninggalkan penduduk Ninawa dan segera akan turun kepada penduduk Ninawa adab, ya, qadafallahu fi qulubihim at-taubah wal inabah. Allah Ta'ala pun masukkan ke hati-hati penduduk Ninawa, ya, rasa bertaubat dan juga kembali kepada Allah Ta'ala. Wa nadamu ala ma kana minhum ila nabiyihim, dan mereka menyesal, ya, terhadap apa-apa yang mereka lakukan terhadap nabi mereka. Mereka menyesal tidak beriman kepada Nabi Yunus, sementara Nabi Yunus sudah meninggalkan mereka. Falabisu al-musuha wa farraqu baina kulli bahima wa waladiha. Maka penduduk Ninawa pun mereka keluar dengan memakai pakaian yang kasar, dan mereka memisahkan antara, ya, hewan-hewan antara induk dengan anaknya, ya. Summa ajju ilallahi wa sarahu wa tadarru ilaihi. Kemudian mereka pun berteriak menyeru, ya, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, merendahkan diri mereka, ya. Wa bakar rijal wan nisa wal banun wal banat wal ummahat. Semuanya menangis, baik dari kalangan dewasa ataupun anak-anak, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan penduduk Ninawa waktu itu, ya. Mereka bertobat kepada Allah Ta'ala sebelum mereka dinampakkan adab. Dan disebutkan bahwasanya mereka melihat tanda-tanda adab itu akan turun. Subhanallah. Naam. Wajarat, ya, al-an'am wad dawab wal mawasi. Demikian juga hewan-hewan. Mereka semua berteriak. Subhanallah. Ya. Unta-unta, ya, kambing-kambing, sapi-sapi, mereka semua berteriak, ya, memohon ampunan kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tidak turunkan adab atas mereka. Wa kanat sa'atan 'azimatan ha'ilah. Subhanallah, kejadian itu ada kejadian yang besar bagi penduduk Ninawa ketika mereka akan ditimpa adab oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Naam, fakasafallahu al-'azim bihaulihi wa quwwatihi wa ra'fatihi wa rahmatihi anhumul adab. Maka Allah Ta'ala pun hilangkan adab dari mereka. Padahal, ya, layak adab turun kepada mereka karena mereka menentang nabinya, tidak beriman kepada nabinya, ya. Subhanallah. Wadara ala ru'usihim kaqita'il laili al-mudlim. Sedangkan adab berada di atas kepala mereka bagaikan gelapnya malam. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Yunus, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Mengapa tidak ada penduduk
ya, yang Allah Ta'ala binasakan sebelumnya, yang beriman, yang dengan imannya itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Illa qaum Yunus, kecuali kaum Yunus, yakni ya, kaum-kaum sebelum mereka Allah Ta'ala adab. Kaum Ad, kaum Samud, ya, ashabul Aika, ya, dan juga penduduk Mu'tafikat, kota-kota yang Allah Ta'ala jungkir balikan, negeri Sadum dan sekitarnya. Subhanallah, mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Mengapa mereka tidak beriman sebelum nampak adab atas mereka? Sebagaimana kaum Yunus, ya, penduduk Ninawa, yang mereka bertobat, segera bertobat, beriman kepada Allah Ta'ala, menyesal atas perbuatan mereka sebelum nampak adab turun kepada mereka. Karena ketika adab sudah turun, sudah nampak, maka tidak ada taubat. Sebagaimana Fir'aun, ya, ketika tenggelam di lautan, kemudian dia mengatakan beriman dengan Tuhannya Bani Israel, maka tidak berguna iman mereka, tidak berguna iman daripada Fir'aun. Subhanallah. Jadi kecuali penduduk yang Nabi Yunus diutus kepadanya, yakni penduduk Ninawa. Lamma amanu kasafna anhum adabal khizyi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Ketika mereka beriman dan kami cabut adab yang akan turun kepada mereka, ya, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa mata'nahum ilahin, dan kami berikan kepada mereka kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik sampai pada waktu yang ditentukan. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Jadi Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika melihat kaumnya ini tidak ada yang beriman, ya, maka beliau pun meninggalkan mereka dalam kondisi marah, ya, bi ghairi idni rabbi. Beliau meninggalkan mereka tanpa izin daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah, dalam kisah Nabi Yunus ini, ya, merupakan pelajaran bagi kita dan juga pelajaran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Ta'ala katakan, ya, firmankan, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud, ya, maka bersabarlah wahai Muhammad, ya, dengan apa-apa yang sudah Allah Ta'ala tentukan, dan janganlah engkau sebagaimana sahibil hud, yakni seorang nabi yang ditelan oleh ikan paus, ya, idnada wa huwa maktum, ketika dia menyeru dalam keadaan, ya, bersedih. Naam. Id abaqa ilal fulkil masun, yakni ketika Nabi Yunus berlari menuju kapal yang penuh dengan muatan, ya, ais safina mamlu'a liyarkab minha ila baladin akhar, ya, beliau menaiki sebuah kapal meninggalkan kaumnya, yang mana kapal tersebut hendak pergi menuju ke negeri yang lainnya, ya. Naam. Dan ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, fahabat rih syadidah kadat tugrikuhum, ketika di tengah lautan, ya, terjadi badai yang begitu dahsyatnya, yang mana badai tersebut, ya, hampir-hampir akan menenggelamkan kapal tersebut. Akhirnya mereka pun, ya, mengeluarkan barang-barang mereka yang tidak perlu mereka keluarkan, ya. Ketika mereka mengeluarkan, membuang barang-barang yang ada dalam kapal, ternyata kapal itu masih berat, dan kalau ini dibiarkan akan menyebabkan tenggelam semuanya. Subhanallah, daripada tenggelam semuanya, maka mereka pun harus memilih, harus ada satu orang yang keluar daripada kapal ini, karena kapal ini sudah overload, sudah kelebihan beban, ya. Faktara'u liya'lamu bisababi man asabahum hadal bala, ya, akhirnya mereka pun bersepakat untuk membuat qur'ah, membuat undian, ya, supaya adil siapa yang harus meninggalkan kapal ini, keluar daripada kapal ini, ataupun dilempar daripada kapal ini. Fawaqat ala Yunus, ya, fa'alquhu fil bahar, maka undian tersebut yang mereka lakukan, setiap kali undian keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Dan di sini para ulama ahli tafsir, ya, mereka menyebutkan dengan beberapa redaksi yang berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Yunus sendiri yang keluar meninggalkan kapal karena melihat, ya, bahwasanya undian, setiap undian yang keluar adalah namanya. Dan juga mereka ada juga yang mengatakan, ya,
penumpang yang ada di kapal ini yang mengeluarkan Nabi Yunus dari kapal tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas Nabi Yunus keluar dari barak kapal, ya, karena setiap undian yang keluar adalah nama beliau. Naam, fasahama fakana minal mudahadin. Maka beliau pun ikut dalam undian tersebut dan beliau termasuk orang yang dikalahkan. Yani undian tersebut, ya, setiap undian itu dilakukan adalah keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Naam, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, faltaqamahul khutu wa huwa mulim. Ya, maka beliau pun, ya, keluar dari kapal, masuk ke dalam, ya, air lautan. Akhirnya ada ikan besar yang menelannya. Wa huwa mulim, dan beliau dalam keadaan bersalah ketika meninggalkan kaumnya tanpa izin daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, bersalah ketika tidak menunggu. Harusnya beliau beristikharah meminta, ya, petunjuk daripada Allah Ta'ala, ya, karena beliau sudah melihat bahwasanya kaumnya penduduk Ninawa ini tidak akan ada yang beriman, maka beliau pun meninggalkannya dalam kondisi marah, ya. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, di ayat selanjutnya Allah Ta'ala katakan, falaula annahu kana minal musabbihin. Ya, kalaulah bukan karena beliau termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya, ya, dia Nabi Yunus alaihissalam tetap dalam perut ikan sampai nanti hari berbangkit. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, di antara doa Nabi Yunus yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, yang beliau berada dalam perut ikan paus, dalam kegelapan, ya, kegelapan ketika di dalam perut ikan, kegelapan ketika di dasar lautan yang dalam, dan juga kegelapan ketika di malam hari. Beliau mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah. Dan berselisih para ulama ahli tafsir, berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ya. Ada yang mengatakan pagi hari beliau ditelan oleh ikan paus, sore hari dikeluarkan. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, dan ada yang mengatakan 40 hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang jelas Nabi Yunus, ya, berada dalam perut ikan selama beberapa waktu. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Ya, kami keluarkan dia Yunus dari perut ikan dan kami lemparkan dia bil ara', di tanah yang tandus, ya, yang luas, yang tidak ada di situ pepohonan dan juga tumbuhan. Subhanallah, ya. Nah, kemudian wa ambatna alaihi sajaratan min yaktin. Ya, kemudian Allah Ta'ala sebutkan, setelah itu Allah Ta'ala tumbuhkan untuk beliau sajaratan, yakni pohon, ya, min yaktin, yang sejenis daripada labu. Subhanallah. Hikmah kenapa Allah Ta'ala tumbuhkan pohon yang sejenis labu ini, ya. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya pohon labu ini, pertama pohonnya ini, ya, tumbuhnya berada di atas tanah. Kemudian daunnya lebar, yang ini bisa melindungi Nabi Yunus, ya, karena beliau ketika keluar daripada perut ikan dalam kondisi sakim, dalam kondisi lemas, dalam kondisi sakit. Ya, disebutkan kondisi beliau ketika keluar dari perut ikan sebagaimana, ya, anak burung yang menetas dari telurnya. Subhanallah, ya. Dan juga ada yang mengatakan sebagaimana seorang bayi yang baru dilahirkan dalam kondisi lemas, ya. Dan juga pohon yang sejenis labu ini bisa dimakan dan tidak menunggu masa. Subhanallah. Ini diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia Yunus kepada 100.000 lebih daripada, ya, manusia yang beriman kepadanya. Fa'amanu, yang mereka semua beriman. Mereka adalah penduduk Ninawa yang, ya, dahulu ataupun yang sebelumnya, ya, ditinggal oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka beliau kembali kepada kaumnya, ya, yang berjumlah 100.000 lebih. Dan ini salah satu di antara keutamaan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus dengan banyak pengikutnya. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, Allah juga sebutkan dalam
surah Al-Anbiya, kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, ya. Yakni pada ayat ke 87. Wa dhannuni id dhahaba mughadiban, ya. Dan Dunnun, Nabi Yunus memiliki gelar Dunnun. Nun adalah paus, ya. Dunnun yakni seorang nabi yang ditelan oleh ikan paus. Wa dhannuni id dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Yunus yakni Dunnun ketika dia pergi, ya, mughadiban dalam keadaan marah. Fadhanna an lan naqdiru alaihi, yang dia menyangka bahwasanya kami tidak akan menghukumnya, mempersulitnya, ya. Fanada fi dhulumat, dan dia pun menyeru ketika dalam kegelapan, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. La ilaha illa anta, ya, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Naam, ikhwah yang Allah taala muliakan, ya. Idzhaba mughadiban, ya, kharaja Yunus mughadiban liqaumin ajali rabbih. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu karena Allah taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, dalam artian, ya, dia berdakwah kepada Allah taala, kemudian kaum Ninawa, penduduk Ninawa ini tidak mau beriman, ya, maka dia pun murka, ya, dia pun marah kepada kaumnya karena Allah taala, karena kekufuran mereka. Ba'da an andarahum annal adab sayanzilu bihim fi muddatin haddadaha lahum, ya. Setelah Nabi Yunus menghabarkan kepada penduduknya, penduduk Ninawa, kepada kaumnya, bahwasanya azab Allah taala akan turun atas mereka, ya, disebabkan kekufuran mereka, ya, dan mereka pun tetap tidak beriman kepada Nabi Yunus, ya, tidak beriman kepada Allah taala. Maka ya, Nabi Yunus pun marah, ya, ala qaumihi fakana dhanbuhu khurujuhu min bainihim min ghairi idzni rabbi. Maka di antara kesalahan beliau Nabi Yunus ketika beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin daripada Allah tabaraka wa taala. Fadhanna allan naqdiru alaihi, dan dia mengira bahwasanya kami tidak akan mempersulitnya, tidak akan menghukumnya, ya. Nabi Yunus alaihissalam ketika meninggalkan kaumnya, ya, tanpa izin daripada Allah tabaraka wa taala, ya. Naam. Dan beliau mengira bahwasanya perbuatan ini ketika beliau meninggalkan kaumnya ini tidak akan membuat beliau akan dihukum, ya, oleh Allah tabaraka taala, dan beliau mengira bahwasanya, ya, Allah taala tidak akan membalas ataupun Allah taala tidak akan menegur beliau. Subhanallah. Naam, wa inna Yunus minal mursalin id abaqa ilal fulkin mashun, ya, fasahama fakana minal mudahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian, ya, Allah taala sebutkan di surat yang tadi kita bacakan dari surat Shaffat, ya, ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan menuju ke kapal yang penuh dengan muatan, ya, sehingga kapal tersebut hampir karam, ya, karena kelebihan muatan, sehingga mereka harus membuang muatan yang ada dalam kapal tersebut, ya, sampai, ya, penumpangnya pun harus ada yang dikeluarkan, ya, sampailah mereka membuat undian. Maka undian tersebut muncul, ya, nama Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus yang dikeluarkan daripada kapal tersebut, ataupun Nabi Yunus sendiri yang keluar daripada kapal tersebut. Nah, kemudian ikhwah yang Allah taala muliakan, ya, istajaba Allahu li du'ai Yunus, ya, ketika Nabi Yunus berdoa dalam, ya, perut ikan paus, subhanallah, ya, berdoa dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang berdoa dengan doa Dunnun, ya, maka Allah taala akan kabulkan doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku, ya, di dalam kedzaliman, yakni kedzaliman, kesalahan ketika beliau meninggalkan kaumnya, yakni penduduk Ninawa, tanpa izin daripada Allah tabaraka wa taala. Maka Allah taala pun kabulkan doanya. Subhanallah, ya. Allah taala kabulkan doanya, ya, doa ketika Nabi Yunus mengakui kesalahannya. Fastajabna lahu, maka kami pun perkenankan doanya. Wa najjainahu minal gham, dan kami selamatkan dia daripada kesulitan, ya, daripada musibah.
Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami juga menyelamatkan ya bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ikhwah yang Allah taala muliakan, ya. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya riwayat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ya. Lamma aradallahu habasa Yunus fi batnil hut, ketika Allah taala ingin ya menahan Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan, ya. Auhallahu ilal hut, Allah taala pun mewahyukan kepada ikan tersebut untuk tidak merusak jasadnya, ya, untuk tidak memakan dagingnya dan juga tidak mematahkan tulangnya. Subhanallah, ya. Falamma intabi ila asfalil bahr, ketika ikan yang membawa Nabi Yunus ini sampai di dasar daripada lautan, sami'a Yunus hissan, Nabi Yunus mendengar suara-suara di dasar lautan yang dalam. Subhanallah. Faqala fi nafsihi ma hada, Nabi Yunus pun mengatakan, ini suara-suara apa? Fa'auhallahu ilaihi wa huwa fi batnil hut, inna hada tasbihu dawabil bahr. Maka Allah taala pun wahyukan kepada Nabi Yunus bahwasanya suara-suara yang didengar di dasar lautan itu adalah merupakan tasbih ya daripada makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam lautan. Qala ya fasabbaha wa huwa fi batnil hut fasami'at malaikat tasbihahu. Maka Nabi Yunus pun bertasbih ya di dalam perut ikan. Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naam. Dan suara tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus didengar oleh para malaikat-malaikat. Subhanallah. Ya di dasar lautan yang dalam, di dalam perut ikan, ya. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah taala dan juga makhluk-makhluk Allah taala yang Allah taala kehendaki. Di antaranya ini para malaikat-malaikat mendengar suara tasbih ini. Faqalu, mereka mengatakan, ya Rabbana inna nasma'u sautan dhaifan. Para malaikat pun berkata kepada Allah, ya Rabb kami, sungguh kami mendengar suara yang lemah. Subhanallah, dalam kondisi yang tentunya ya Nabi Yunus dalam kondisi kepayahan dalam perut ikan, dalam kondisi kegelapan, ya, dalam kondisi lemah, dia bertasbih. Para malaikat mendengar tasbihnya. Wahai Rabb kami, sungguh kami mendengar suara yang lemah, ya, bi ardin gharibah, di tempat yang asing, ya, di dasar daripada dasar lautan. Qala dzalika abdi Yunus asani fahabastu fi batnil hut fil bahr. Maka Allah taala pun katakan kepada malaikat, ya, itu suara adalah suara hambaku Yunus. Asani, dia telah berbuat kesalahan, ya. Fahabastuhu fi batnil hut fil bahr. Maka aku tahan dia di dalam perut ikan di dasar lautan. Qalu, maka berkata para malaikat, al abdus salih alladzi kana yas'adu ilaika minhu fi kulli yaumin wa laila amalan salih. Ya. Dia hambamu yang saleh, yang mana telah naik setiap malam dan siang amal-amalannya. Subhanallah, amalan kebaikannya, ya, telah naik kepadamu. Qala na'am, maka Allah Ta'ala katakan iya. Qala ya fasyafa'u lahu inda dzalik, maka para malaikat-malaikat pun memintakan syafaat kepada Nabi Yunus alaihissalam agar Allah Ta'ala mengampuninya dan Allah Ta'ala menyelamatkannya. Fa'amaral hut ya faqadafahu fi sahil kama qala Allah Ta'ala wa huwa sakim. Maka Allah Ta'ala pun perintahkan kepada ya ikan paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ya ke sebuah tempat yang tandus di pinggiran daripada ya lautan. Subhanallah. Naam. Kemudian juga Ibnu Abi Hatim ya menyebutkan asal daripada Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, ya, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Yunusan Nabi alaihi wasallam khina badalahu an yad'u bi hadhil kalimat wa fi batnil hut. Bahwa Nabi Yunus ketika menyebutkan kalimat ini, yakni kalimat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ketika berada di dalam perut ikan, ya. Naam. Faqbilat hadhihi ad-da'wa tahta arsh. Kemudian ya suara dari para Nabi Yunus ini dalam bentuk tasbihnya menyebut nama Allah Ta'ala, la ilaha illa anta ya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ternyata naik sampai ke arsy. Subhanallah. Faqalatil malaikah, maka para malaikat pun berkata, ya Rabbi
sautun dhaifun ma'rufun min biladin gharibah. Wahai Rabb, kami mendengar suara yang tidak asing lagi, ya, yang lemah, akan tapi suaranya lemah, menunjukkan sebelumnya sudah terbiasa Nabi Yunus alaihissalam, ya, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, kami mendengar suara, ya, yang sudah tidak asing lagi kami dengar, akan tapi ini lemah, ya, min biladin gharibah, di tempat yang asing. Faqala ama ta'rifuna dzaka, maka Allah Ta'ala pun berkata kepada malaikat, tidakkah kalian mengenal suara tersebut? Faqalu la ya Rabbi wa man huwa, ya, para malaikat mengatakan tidak, kami tidak mengenalnya. Siapa dia? Suara siapa ini? Qala abdi Yunus, maka Allah Ta'ala katakan dialah hambaku Yunus. Faqalu, ya, abduka Yunus alladzi lam yazal yurfa lahu amlun mutaqabbal wa da'watun mujabah. Hambamu yang senantiasa amal-amalnya itu diterima, ya, dan juga dakwahnya, doanya ini dikabulkan. Subhanallah, ya. Qala na'am, maka Allah Ta'ala katakan iya, dialah hambaku yang selama ini amal-amalnya selalu naik ke atas, diterima oleh Allah Ta'ala dan doanya dikabulkan. Qalu ya Rabbana aula tarham ma kana yasna'uhu fir rakhai, ya, maka para malaikat mengatakan, wahai Rabb kami, tidak engkau memberikan rahmat kepadanya, ya, karena dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan, ya, amal soleh, zikir dan lain sebagainya, ya. Naam. Qala bala fa amara al-hutu fatarahu fil ara, maka Allah Ta'ala katakan iya, Allah Ta'ala menyayanginya, Allah Ta'ala merahmati, dan Allah Ta'ala mengampuni beliau, ya, alaihissalam, dan Allah Ta'ala perintahkan, ya, ikan tersebut untuk mengeluarkan, memuntahkan Nabi Yunus, ya, di sebuah tanah yang ara, yang disebut sebagai al-ara, yakni tanah yang tandus, yang tidak ada di situ, ya, pepohonan dan kehidupan. Subhanallah. Kemudian Allah Ta'ala, ya, tumbuhkan untuk Nabi Yunus pohon, ya, sejenis labu, yang dengannya itu Nabi Yunus bisa gunakan untuk berteduh. Dan pohon labu ini disebutkan oleh para ulama tidak didatangi oleh serangga-serangga. Ini diantara keutamaan pohon labu. Dan juga pohon labu ini, ya, tidak menunggu masa untuk memakan daripada buahnya. Subhanallah. Allah Ta'ala alami sawab. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, dari kisah Nabi Yunus ini terdapat beberapa faidah, diantaranya sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, ya, rahimah ta'ala, innal abda idza kanat lahu muqaddamah salihah ma'a rabbih wa qad ta'rifu ila rabbih fi halir raha. Sungguhnya seorang hamba ketika, ya, dia memiliki amalan-amalan soleh yang dia amalkan pada waktu senang, pada waktu dia, ya, lapang, ya, anallaha yazkuru lahu dzalika wa ya'rifu fi hali syiddah, ya, maka niscaya Allah Ta'ala akan mengenalnya dan Allah Ta'ala akan membantunya ketika dia dalam kondisi sempit, ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Abbas, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala, ingatlah Allah Ta'ala ketika engkau dalam kondisi senang, ya, niscaya Allah Ta'ala akan mengenalmu ketika engkau dalam kondisi sempit, ketika engkau dalam kondisi susah. Subhanallah. Ketika, ya, masa muda sebelum masa tua, ya, masa lapang sebelum masa sempit, maka hendaknya kita gunakan untuk banyak beribadah, beramal soleh, ya, berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang ketika beliau mengucapkan kalimat tasbihnya, ya, dan mengakui kesalahannya, inni kuntu minadz dzalimin, ya, para malaikat-malaikat mendengarnya dalam kondisi lemah, ya, kalimat yang tidak asing yang para malaikat dengar, akan tapi kondisinya sekarang lemah, menunjukkan para malaikat sudah biasa mendengar kalimat ini, ya, yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka Allah Ta'ala sebutkan, falaula annahu kana minal musabbihin, kalau bukan dia termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya dia Yunus, ya, dia akan tetap berada dalam perut ikan paus sampai nanti hari berbangkit. Subhanallah. Nah, kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, ya, wa fi hadil kisah, ya, dalam kisah ini di mana Allah Ta'ala menegur Nabi Yunus alaihissalam, ya, dan Allah Ta'ala, ya, memerintahkan
salah satu di antara makhluknya untuk menelan ya Nabi Yunus, ini ikan yang besar, ikan paus, ya. Liyakuna kafarah wa ayah adimah. Ini sebagai kafarah, sebagai penebus daripada kesalahan Nabi Yunus alaihissalam, ya, dan juga sebagai ayat, sebagai bentuk mukjizat, ya, yang setelah itu ketika beliau kembali kepada kaumnya dan didapatkan kaumnya sudah beriman kepada Allah Ta'ala, ya, dan beliau menceritakan tentang apa yang terjadi. Ini termasuk diantara tanda-tanda kenabian, ya, ayah adimah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah Ta'ala selamatkan beliau dari, ya, perut ikan paus. Nah, kemudian dari kisah ini juga, ya, Al-Imam Syinqiti dalam Adwa'ul Bayan menyebutkan, ya, ketika Allah Ta'ala tutup kitab kisah dari Nabi Yunus ini dengan kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman, ya, yadullu ala annahu ma min mu'min yusibuhul karb wal gham, ya, menunjukkan bahwasanya ketika seorang mukmin ketika ditimpa musibah, ya, ditimpa kesempitan, ya, dan kesedihan, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala da'iyan bi ikhlas, dengan doa yang ikhlas, ya, illa najahullahu min zalikal gham, kecuali Allah Ta'ala akan, ya, selamatkan dia, keluarkan dia dari segala kesulitannya. Wala siyama idza da'a bi du'ai Yunus, ya, terlebih lagi ketika dia mengucapkan doa ini. Subhanallah, Nabi SAW bersabda, lam yad'u bihi muslim rabbahu fi syai'in qat illa istajaba lahu. Tidaklah seorang muslim, ya, dia berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kecuali Allah Ta'ala akan, ya, kabulkan doanya. Tentunya ketika tidak terhalang, ya, perkara-perkara yang menyebabkan doa, dan tentunya ini merupakan, ya, izin daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dalam kalimat nunjil mu'minin, ya, menunjukkan bahwasanya doa ini, ya, pertolongan Allah Ta'ala, ya, dan doa ini yang diucapkan oleh Nabi Yunus tidak hanya khusus kepada Nabi Yunus, dan pertolongan Allah Ta'ala tidak hanya khusus kepada Nabi Yunus saja, akan tapi kepada seluruh kaum muslimin, ya, kepada seluruh orang-orang yang beriman secara umum, ya. Nabi Yunus alaihissalam mengucapkan tasbih ini, doa ini, dan Allah Ta'ala selamatkan, ya, dan juga Allah Ta'ala akan selamatkan bagi orang-orang yang beriman secara umum, bagi mereka-mereka yang bertaubat, ya, bagi mereka-mereka yang, ya, berdoa dengan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Naam, Allah Ta'ala alam sawab. Ya, mungkin ini ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan yang bisa kita bacakan tentang kisah Nabi Yunus, ya. Tentunya tidak banyak sebagaimana kisah-kisah Nabi yang sebelumnya, akan tapi semoga ini bisa bermanfaat dan bisa kita jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.